Oke, silakan Reza. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini sesuai dengan fokus tahun ini, tahun setiap kita umat yang mengenal Tuhan, kita akan kuat dan bertindak. Bila pengenalan kita akan Tuhan hari sepanjang hari, itu boleh kita kerjakan, kita lakukan. Kita taat dan setia mengerjakan apa yang bagian kita, apa yang Allah kehendaki. Saya akan ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Engkau yang mengajari kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Dan firman-Mu melakukan juga Tuhan. Bila hidup kami Tuhan terarah ke arah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengajar mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, oh kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau yang mengajari kami, Kau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, buat setiap hikmat-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur ada perkenananmu, penyertaanmu sempurna memelihara hidup kami, menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Mari katakan, oh, Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kau Tuhan mengerti
Tuhan. Sampai ke dalam dasar hidup kami, Kau mengerti, memahami kami Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang membentuk siap kami. Terima kasih Tuhan. Dari semula lah Kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah lah Kau siapkan. Terima kasih Yesus bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku
Tuhan di dalam hidupku. Tua baik, sungguh amat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, terima kasih Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena Engkau. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Semua boleh baik adanya. Semua karena ada rancangan-Mu. Ada penyertaan-Mu, ada pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau kehendaki. Karena kami percaya Tuhan. Ketika kami mengenal Engkau Yesus. Hidup kami kuat. Dan kami akan bertindak sesuai apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Tuntunan dalam hidup kami Yesus. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Dan urapi sah kami, biasa kami kuat dan bertindak karena ada firman kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Baik, kita silakan. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bersekutu, berkumpul dalam nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ibu Ramli minta izin untuk saya gantikan karena jadwal flight mereka yang harusnya sore ternyata dirubah jadi agak pagi. Jadi mereka harus subuh-subuh tadi sudah harus berangkat ke Jambi untuk mengejar jadwal flight mereka. Karena memang hari-hari ini jadwal flight sering berubah-ubah. Nah, tapi tentu kita bersyukur dan kita berdoa supaya penerbangan Pak Ibu Ramli juga boleh ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Lanjutan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8. Dan kita akan mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-29. Dengan judul perikop, Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal
sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini adalah percakapan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana Yesus menjelaskan asal daripadanya, yaitu bahwa Yesus itu berasal dari atas atau berasal dari Bapa. Mungkin ya ungkapan-ungkapan dari bahasa seperti inilah yang membuat kita, kalau kita berbicara tentang surga, itu kita melihat ke atas, dan kalau bicara soal neraka, kita melihat ke bawah, yaitu di perut bumi, di mana tempat magma atau lahar itu terhimpun di dalamnya. Tapi ini bukan bicara soal atas atau bawah, karena kita percaya bicara tentang Allah adalah roh, dan Allah kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena bicara tentang penyebutan-penyebutan hal ini adalah sebuah istilah-istilah untuk dapat difahami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Nah, tetapi tentu hal yang mau kita perhatikan adalah apa yang Yesus katakan khususnya di dalam ayat yang ke-24. Bahwa kalau orang-orang yang tidak percaya kepadanya dan tetap mati di dalam dosa, itulah yang membuat mereka tidak akan bisa ke tempat di mana Yesus ada, ke tempat di mana Bapa ada. Karena nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kita juga akan menemukan ayat di mana Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena di ayat-ayat yang pertamanya dikatakan bahwa Yesus akan pergi ke tempat Bapa dan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Jadi satu-satunya jalan untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Bapa, pengenalan akan Bapa, yang melalui Yesus. Nah, hal yang berikutnya yang menarik bagi saya ketika saya membaca perikop ini, mempersiapkan apa yang Tuhan mau mengingatkan kepada kita hari ini, menjadi renungan bagi kita hari ini melalui perikop ini, saya akan baca ulang di ayatnya yang ke-28 dan 29. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Nah, seperti renungan yang saya kirim pagi hari ini ke chat WA, saya tulis di situ bahwa penyesalan itu akan selalu datang terlambat. Karena Yesus katakan kalau kalian sudah meninggikan aku, artinya menyalibkan aku, barulah kamu akan mengerti siapa Yesus. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau kita merujuk kepada ucapan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-20 nanti, di mana Yesus katakan kepada Thomas, kamu melihat dan kamu percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita bersyukur kita tidak akan menjadi orang-orang yang mengalami penyesalan. Yang sekali lagi saya katakan, berbicara tentang penyesalan itu akan selalu datangnya terlambat. Makanya berkali-kali ketika saya memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya selalu saya sering kali menggunakan istilah, bukan istilah,
menggunakan teknik untung rugi. Karena kalau bicara tentang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal, atau bahasa umumnya dikenal orang bahwa kita akan ke surga, walaupun saya lebih suka dan karena memang lebih tepat firman Tuhan katakan, ketika kita percaya Yesus, kita akan memperoleh anugerah hidup kekal. Dan anugerah hidup kekal itu artinya kita hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan. Akan berbanding terbalik kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita akan mati dalam dosa kita, seperti apa yang Yesus katakan di ayat-ayat di atas tadi. Dan jelas Roma pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa itu adalah maut. Dan berkali-kali juga saya sudah jelaskan apa arti maut. Maut itu bukan bicara tentang neraka, bukan tentang tempat, tapi maut itu bicara tentang terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, jadi sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita bukan orang-orang yang akan menyesal dari apa yang saya percaya dari firman Tuhan. Karena seperti saya katakan tadi, saya sering menggunakan teknik untung rugi ketika saya menyampaikan Injil, kabar keselamatan tentang karya Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal. Karena biasanya rata-rata mereka akan ngomong gini, emang kamu yakin banget? Emang kamu sudah pernah ke surga? Emang kamu sudah pernah ke sana? Nah, seringkali kan orang memang suka ngeyel Bapak Ibu. Bayanginlah Bapak Ibu, untuk sebuah keyakinan orang akan lebih suka kalau jalannya itu yang agak aneh-aneh, yang rumit-rumit. Dan ketika diberikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan mereka ngomong, hah hanya seperti itu? Iya, hanya seperti itu. Dan terkadang banyak orang juga nggak mau terima. Seperti bangsa Yahudi. Sebuah anugerah yang besar sebagai umat pilihan Allah seharusnya mereka. Tetapi mereka menyia-nyiakan dan akhirnya mereka menyesal. Makanya kalau kita merujuk kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mereka yang zaitun asli itu ditebang dan kita zaitun liar, kita yang dicangkokkan oleh anugerah. Nah, teknik untung rugi yang saya maksud tadi itu seperti ini. Ketika orang bertanya, emang Bapak sudah pernah ke surga? Sehingga Bapak yakin banget kalau percaya Yesus, Bapak pasti akan ke surga, bukan mudah-mudahan. Nah, teknik untung rugi yang saya katakan itu selalu begini. Kalau, kan semua berandai-andai ini, karena ini bicara tentang keyakinan, kita belum ke sana, ya sudah, kita belajar memahami dan menyelami pola pikir manusia seperti Yesus menjelaskan setiap firman yang seperti contoh yang saya katakan di awal tadi, tentang atas bawah, itu karena bahasa yang supaya bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Ya saya kembali akan selalu ngomong kepada mereka kalau saya ditanya, emang Bapak sudah pernah ke surga? Sudah dari surga? Yakin percaya Yesus itu pasti masuk surga ya. Sekali lagi, surga adalah tempat di mana Allah bertahta. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan bicara soal tempat. Saya lebih suka menggunakan percaya Yesus menerima anugerah hidup kekal, itu akan tinggal bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Nah, teknik untung ruginya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya memang surga atau neraka itu nggak ada, artinya manusia itu ya akan berakhir seperti seperti binatang, udah mati ya mati gitu aja, sudah selesai. Saya akan ngomong, ya toh saya juga nggak rugi apa-apa bahwa saya percaya Yesus. Kenapa nggak rugi? Ya paling nggak saya jadi orang baik di dunia ini. Karena apa yang Yesus ajarkan, yang saya baca, yang saya dengar dari firman Tuhan, ya Yesus mengajarkan hal-hal yang baik. Sama seperti semua agama pada dasarnya. Semua agama tentu ajarannya mengajarkan hal-hal yang baik.
Tapi kalau praktek di lapangannya orang-orang yang menamakan dirinya beragama, tapi justru nggak melakukan hal-hal yang baik, ya bukan salah agamanya Bapak Ibu. Itu salah pemahamannya. Jangankan agama lain. Bahkan orang yang hanya sekedar beragama Kristen, seperti yang kemarin mungkin saya juga katakan, ya bisa melakukan hal-hal yang salah. Karena mereka hanya sekedar beragama. Tapi sekali lagi bukan berarti agamanya yang salah. Enggak. Nah apalagi di dalam kekristenan, kita percaya dan berkali-kali saya juga katakan bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama. Kenapa? Karena kalau bicara agama itu kan berarti seperti yang saya pernah jelaskan, agama itu kan hasil imajinasi manusia mencari Allah. Oh, mencari Allah itu gini caranya. Muncullah agama gini. Oh enggak, kalau mau mencari Allah itu caranya begitu. Makanya muncul agama begitu. Oh enggak, kalau cari Allah itu caranya begonono. Muncullah agama begonono. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kekristenan kan muncul enggak karena itu. Kekristenan muncul karena Allah sendiri menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu di dalam pribadi Yesus. Sehingga Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, makanya berkali-kali saya juga katakan jangan hanya sekedar beragama. Walaupun sekali lagi agamanya nggak salah Bapak Ibu ya. Semua ajaran agama itu baik. Nah, makanya kembali saya katakan tadi, teknik untung rugi tadi. Kalau ternyata memang yang namanya surga dan neraka itu nggak ada, ya saya juga nggak rugi apa-apa kok. Anggaplah hanya sekedar beragama Kristen. Karena semua ajaran-ajaran agama Kristen juga mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan hukumnya di atas rata-rata. Bayangilah suruh mengasihi orang yang membenci kita. Suruh mengampuni orang yang membenci kita. Terus doain musuh-musuh kita. Wah, itu kan keren banget Bapak Ibu ajarannya. Nah, jadi kalaupun seandainya surga dan neraka itu nggak ada, semua itu hanya dongeng belaka, ya saya nggak rugi apa-apa. Minimal saya jadi orang yang beragama, saya menjadi orang yang baik. Tapi kalau seandainya surga neraka itu, sekali lagi saya minta izin menggunakan istilah ini, karena ini istilah yang lebih umum yang dikenal orang. Kalau surga dan neraka itu ternyata memang ada, dan memang hanya melalui Yesus kita masuk ke dalam surga, di luar Yesus kita masuk neraka, nah saya sangat beruntung. Karena hari ini saya percaya Yesus. Karena kalau hari kematian itu sudah tiba dan baru sadar ternyata surga, neraka itu ada, dan kalau mau sampai ke surga itu hanya lewat Yesus, ya nyesel. Nah, sama seperti bangsa Yahudi, Yesus katakan apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Siapa? Ya Mesias yang sebenarnya bangsa Yahudi nanti-nantikan. Tapi sangat-sangat disayangkan. Hanya beberapa orang yang akhirnya mengaku disalib. Ketika Yesus disalib dan mereka melihat fenomena alam yang terjadi, apa yang terjadi dalam kisah seputaran proses kematian Yesus di kayu salib. Karena pada kenyataannya sampai hari ini pun bangsa Yahudi juga nggak percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sampai hari ini salah satu pokok doa mereka di tembok ratapan, ia menanti-nantikan Mesias. Karena sekali lagi dalam gambaran dalam benak mereka, yang namanya Mesias artinya kan pembebas. Mereka berharap Yesus itu jadi seorang raja. Makanya kalau kita baca nanti juga mungkin di Injil Yohanes ada beberapa ayat menyatakan bahwa mereka itu pengen membawa Yesus di pasal 6 kalau nggak salah sempat itu. Tapi Yesus menyingkir. Karena Yesus tahu mereka mau membawa Yesus itu untuk jadi raja mereka.
membebaskan mereka. Karena mereka tahu Yesus punya kuasa. Dalam konteks waktu itu memberi mereka makan. Alangkah enaknya kalau punya pemimpin seperti Yesus. Nggak bakalan kelaparan. Pasti akan menang nih. Tapi itu kan konsep pikiran mereka tentang Mesias. Terlalu kecil untuk Tuhan yang maha besar itu, kalau datang ke dalam dunia hanya untuk urusan melepaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Roma. Terlalu kecil. Cukup Musa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat kisah di Perjanjian Lama, berkali-kali Tuhan harus membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa lain, itu hanya lewat satu Musa, terus hakim-hakim. Nah, kalau Allah sendiri turun ke dalam dunia dalam rupa manusia dan pribadi Yesus, terus konsep bangsa Yahudi tetap hanya sekedar membebaskan mereka dari jajahan Romawi pada waktu itu, terlalu kecil Allah kalau begitu. Urusannya terlalu kecil. Nah, sementara konsep paradigma bangsa Yahudi itu nggak berubah. Nah, makanya Bapak Ibu, pembelajaran berikutnya adalah gini. Kita tidak boleh membatasi pikiran kita dengan paradigma kita sendiri. Makanya Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 katakan gini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan berkali-kali statement yang saya katakan gini, apa yang kita pikirkan berulang-ulang itu akan kita katakan. Apa yang kita katakan berulang-ulang itu akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi habit kita. Jadi makanya betapa pentingnya pola pikir kita dirubah paradigmanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti di Yohanes 8 ayat 32 kalau nggak salah kita akan temukan ayat bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin tentang sabar, murah hati, damai sejahtera. Nah, kalau paradigma kita masih dibatasi dengan paradigma duniawi, kita berpikir sabar itu datangnya dari luar, sehingga kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Wah, kekristenan kita akan berat Bapak Ibu. Makanya paradigma kita harus dirubah dengan paradigma firman Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya seperti apa yang kita lakukan pagi hari ini Bapak Ibu. Dengar firman, terus taat dan tunduk pada firman. Walaupun terkadang firman kan bisa bertentangan dengan logika kita, paradigma kita. Tapi mari kita belajar menundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Ya sama seperti bangsa Yahudi yang saya katakan tadi. Paradigma mereka tentang Mesias itu terlalu kecil. Hanya membebaskan mereka dari jajahan bangsa Roma. Mereka nggak belajar dari sejarah. Kalau hanya untuk urusan dibebaskan dari penjajahan manusia yang lainnya, ya Allah nggak harus turun sendiri. Cukup aja utus Musa. Cukup saja utus para hakim-hakim. Cukup utus para raja. Nah, tapi kan Yesus sebagai Mesias bukan hanya membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan seluruh umat manusia. Ingat Yohanes 1 ayat 29 Bapak Ibu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Itu misi yang Yesus bawa. Karena hanya Yesus, hanya Allah sendirilah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari upah dosa, yaitu maut terpisah. Dan itu satu-satunya hanya Allah sendiri yang bisa melakukannya melalui Yesus. Dan saya sudah katakan bagaimana keadilan Allah dan kasih Allah itu bisa bertemu. Saya sudah pernah cerita tentang kisah Jenderal Samilah, seorang jenderal yang hidup di Rusia pada waktu itu Rusia masih dalam bentuk kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Tsar. Singkat ceritanya adalah bagaimana kasih dan keadilan itu bisa bertemu sehingga Ibu Jenderal Samilah itu terselamatkan dari hukuman cambuk yang seharusnya dia terima, yaitu melalui
pengorbanan Jenderal Samila. Sebagai ungkapan kasihnya kepada ibunya, dan sebagai bentuk keadilan kepada para pengikutnya tentang undang-undang, peraturan, hukuman yang sudah ditetapkan, dia mengorbankan dirinya mengambil posisi ibunya. Sehingga hukuman tetap dijalankan, tapi ibunya terselamatkan dari hukuman. Dan Jenderal Samila yang harus berkorban. Nah, begitulah juga dengan Allah. Allah itu maha adil, semua orang berdosa harus menerima maut, terpisah dari dirinya. Tapi di satu sisi Allah itu juga adalah kasih. Dia sangat mengasihi manusia. Dan bagaimana keadilan dan kasih Allah bisa bertemu? Ya hanya lewat pengorbanan Allah sendiri. Nah, makanya sekali lagi kita bersyukur pagi hari ini. Saya percaya kita bukan orang-orang yang akan menyesal. Karena hari ini kita adalah orang-orang yang percaya kepada karya salib. Dan melalui Yesus, melalui karya salib, kita bisa mengenal Bapa itu. Makanya sekali lagi berkali-kali tahun ini kita akan mendengar kata mengenal Tuhan, mengenal Bapa, sehingga kita menjadi umat yang kuat. Dan bukan hanya sekedar kuat ngadapin masalah Bapak Ibu, tapi saya terus mendorong Bapak Ibu untuk bertindak. Apa tindakan kita? Ya beritakan tentang Yesus. Memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal. Di situ dikatakan ayat berikutnya dari ayat 28. Saya baca ulang. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ketika kita mau beritakan tentang Bapa yang kita kenal. Aduh mau ngomong apa sih Pak? Mau sampaikan apa sih Pak? Percayalah, Bapa sudah mengajarkan kepada kita. Ada Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita yang akan mengajar kita harus ngomong apa. Memang seperti ada pepatah katakan, hal yang melangkah untuk langkah pertama itu yang paling sulit. Ada keraguan-raguan, ada ketakutan, atau ada kemalasan juga di dalamnya. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika kau sudah mulai melangkah dan kau sudah mulai belajar, bisa karena biasa menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran, terus satu persatu orang jadi percaya kepada Yesus. Wow, itu sebuah pengalaman hidup yang sangat exciting Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan semakin bergairah. Jadi saya persilakan, yuk coba, jangan takut. Apa yang harus kita sampaikan, Roh Kudus akan ajarin kita. Bapa akan berikan kepada kita. Adalah sukacita yang luar biasa ketika kita memberitakan Injil dan orang itu percaya kepada Yesus. Dan itu akan membuat kita semakin bergairah. Nah, jadi yang belum pernah, yuk saya mendorong. Lakukan saja. Kan bagian kita hanya menyampaikan Bapak Ibu. Urusan bertobat nggak bertobat kan urusan mereka sendiri nanti. Ada kasih karunia dalam hidup mereka dari Tuhan. Tapi jangan sampai akhirnya kita nggak berani melangkah Bapak Ibu. Walaupun saya katakan iya, untuk langkah pertama itu memang nggak mudah. Ada keraguan, ada ketakutan, bahkan ada kemalasan. Tapi umat yang mengenal Allah, umat yang kuat, itu pasti bertindak. Nah, dan yang terakhir ayat 29 katakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Matius 28 ayat 20 kan juga Tuhan berjanji seperti itu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan berkali-kali saya katakan bicara tentang penyertaan Tuhan, jangan hanya untuk balik-balik nih lah manusia kadang, hanya untuk untung dirinya sendiri. Maunya waktu dia ngalami kesusahan, masalah, mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertai aku. Atau kalau dia lagi diberkati, wah puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Enggak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu tetap nyata waktu Bapak Ibu sampaikan Injil.
Waktu Bapak Ibu sampaikan firman Tuhan kepada orang lain, apalagi yang belum mengenal Tuhan. Jadi Tuhan ngomong hari ini kepada setiap kita, jangan takut sampaikan Injil. Karena apa? Ayat berikutnya katakan apa? Saya baca ulang ayat 29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi saya mendorong sekali Bapak Ibu terus bertumbuh dalam mengenal Bapa, mengenal Tuhan melalui Yesus. Sehingga kita kuat dan kita akan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa perbuatan yang berkenan kepada Tuhan? Ya tentu banyak hal yang sesuai dengan firman. Tapi ketika seperti Yesus menyelesaikan misi penyelamatan, itu yang berkenan kepada Bapa. Makanya sejak awal Yesus diproklamirkan untuk menjalani misinya, waktu Yesus dibaptis sebagai peneguhannya, maka terdengar suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan biarlah pagi hari ini Bapa juga berkata kepada setiap kita, engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadamulah aku berkenan. Jadi come on, saya mendorong setiap kita bertindak hari-hari ini Bapak Ibu. Beritakan Injil, sampaikan kabar baik, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka mengenal Yesus. Dan selalu saya pakai istilah, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mungkin itu orang tuamu yang belum kenal Yesus. Yang sedang ngantri mati dalam dosamu, kata Yesus tadi. Masa kita bisa senang, happy, aku nanti hidup kekal. Tapi kita tahu orang tua kita bakalan binasa. Terus kita santai-santai nggak mikirin. Atau itu saudara kita. Atau itu sepupu kita. Atau itu teman kita. Atau itu orang lain. Wah, yang penting kan kami masuk surga, Pak. Orang tua masuk neraka kan urusan dia. Ya memang urusan dia. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah memberitakan? Seperti kitab Yehezkiel katakan. Kalau seseorang itu berdosa dan engkau tidak beritakan tentang kebenaran, mereka akan mati dalam dosanya, tapi upahnya kamu tanggung. Tapi kalau kita beritakan terus mereka tetap berdosa, ya mereka mati dalam dosanya dan upahnya mereka tanggung sendiri. Jadi sekali lagi poinnya bukan soal kita mau membawa mereka kepada surga atau enggak. Bagian kita itu hanya memberitakan tentang siapa itu Yesus, apa yang Yesus lakukan. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap kita, orang-orang yang tidak akan pernah menyesal karena percaya Yesus, tapi ingat orang-orang di sekeliling kita, jangan sampai mereka menyesal. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang mau menambahkan sesuatu. Silakan. Kalau tidak, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Sedikit ya. Oke, silakan Ibu Mirianti. Jadi Tuhan mengatakan dengan keras kepada bangsa Yahudi, kalau tidak percaya kepada Dia, ya, karena Yesus adalah yang datang dari Allah, maka mereka akan mati dalam dosa. Itu ada pada setiap orang di sekeliling kita yang tidak percaya Yesus. Sebenarnya Tuhan mau menyuruh kita mempunyai belas kasihan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Dan tugas orang percaya hanya menyampaikan amanat agung, berita kasih sukacita itu tentang juru selamat. Karena kalau kita tidak menyampaikan kepada orang yang diancam mati dalam dosa itu, kita berhutang kepada mereka. Jadi supaya kita tidak berhutang, kita bayar aja hutang kepada tiap orang yang belum percaya Yesus tentang berita sukacita itu. Supaya mereka tidak mati dalam dosanya dan kita tidak berhutang lagi.
Itu yang saya dapat tadi ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi ingat Bapak Ibu, misi penyelamatan itu Yesus sudah kerjakan. Jadi kita tidak sedang melakukan misi penyelamatan, kita ini hanya mengabarkan kabar keselamatan yang sudah Yesus kerjakan. Kalau yang berdua ngomong kanan kiri, nggak berat kan? Kan cuma memberitakan kabar keselamatan, bukan menyelamatkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, khususnya orang-orang yang di sekelilingmu, Yerusalemmu, yang mereka belum mengenal Yesus dan saat ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan karena dosa mereka. Come on, beritakan kabar baik kepada mereka. Pak Heri. Ya, Ibu Jaja silakan. Mau kasih kesaksian pagi ini tentang penginjilan. Khususnya di Air Hitam, saya seminggu ini saya mau kasih kesaksian. Saya melihat kami di Air Hitam itu jemaat yang baru dan juga kami jemaat yang sangat terbatas, tanda kutip dan sisi keuangan kami, dana kami gitu. Tapi aku melihat memang Tuhan memakai ya, kalau kita mau semua, Tuhan terus akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita cara, asal kita berpikir dan mau bertindaknya seperti apa yang kita menjadi tema kita. Jadi aku lihat di hari mau Sinja begini kan, satu kali penginjilan itu kadang-kadang kita satu kali kita ngerasa cukup. Tapi harus effort, kita harus punya usaha yang sungguh-sungguh kuat dalam doa, memikirkan orang itu, doakan dia, datangin dia, tunjukin kasih, nggak selalu ngomong Injil, tapi terus. Hari ini, hari kemarin, saya mengharapkan dia sudah mendengar, terus dia mau respon, dia mau injek kakinya untuk ibadah. Sudah berkali-kali, Pak, nggak mau. 2-3 orang itu, ada Susi, ada Mama Susi, terus ya 2 orang itu. Jadi hari waktu mau Sinja kan bagi-bagi. Ibu Simon yang punya hikmat itu loh, Ibu Simon punya hikmat. Dia kepikirlah jemaat Air Hitam sama Pak Simon. Dia bilang, Bu Cia, aku ada pengen memberkati. Buatlah dia bingkisan cantik, Pak. Wah, semangatlah kami. Jemaat di Air Hitam cuma punya semangat, mereka sudah terima Yesus kayak Ama Alien lah, Lita, mereka semangat loh menginjili. Saya diajarin dimuridkan sama Pak Koahyong bilang kalau sudah orang yang sudah percaya, kita juga didik mereka untuk muridkan. Jadi cepet-cepet ajarin mereka juga untuk muridkan. Bukan soal mereka sudah kenal banget, semua sampai sempurna baru nginjili yang nggak bisa. Jadi aku diajarin sama Koahyong, enggak, dia percaya apa yang dia rasakan, dia terus terima dari Koram Deo. Saya jadikan itu jadi kesaksian mereka juga dalam mereka nginjili. Jadi hari itu kami pergilah, bawalah barang berkat dari Pak Simon, Bu Simon. Kami mau pergi ke satu tempat, kami nyasar masuk, Pak. Karena ada satu orang yang kami kira-kira aja, ini loh kita mau kasih. Sudah ditulis nama, salah masuk. Rasanya mirip-mirip. Sudah ngomong-ngomong kayak mirip, kayak ngomong iya. Begitu ngomong-ngomong, kayaknya bukan deh orang ini yang pernah datang gitu loh. Ngomong-ngomong, wah beneran kita nyasar. Ya sudah kita ngomong aja. Tentang ayo kita ajak dia. Kemudian dia bilang, terus dia kayaknya senang sekali. Kami ngomong aja, tapi perasaan kami bercampur aduk. Tapi dia senang, dia nanggapnya senang. Kebayang lah ya. Sudah kami udah lupakan, masuk ke mobil masih ngomong, ya salah rumah, kita target ke A kok ya ke B. Tahu nggak, ada satu perkataan yang sederhana dari Ama Alien yang baru percaya Tuhan Yesus baru 1 tahun. Ngomong apa ke saya? Saya yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, mulai dari aku kecil, bukan belasan, aku udah 47 belasan dari mana. Ngomong apa? Bu Ciaci, Lause, dia bilang nggak apa-apa, pasti ada maksud Tuhan. Buat dia, keren banget dia ngomong kayak gitu. Oh iya, aku langsung ngomong amin kan. Aduh, aku nggak kepikir, aku cuma ngomong salah rumah, aduh gitu loh. Besokannya Pak, 2-3 hari, tahu nggak Pak? Aku jemput Yuna. Tahu nggak? Yang orang-orang yang saya bulanan udah injili itu, mereka
nunggu kami di situ depan pintu, termasuk si orang baru itu. Minggu kemarin tuh di tempat ibadah kami penuh. Kami merasa memang bukan menjadi sogokan, tapi ada cara-cara kita yang menunjukkan kasih. Aku waktu kasih sesuatu ini ngerasa kok ada orang-orang yang memperhatikan kami ya. Kami seharusnya tidak perlu diperhatikan, tapi kamu memperhatikan kami. Itu nilai-nilai yang terus saya akan terus ngajarin diri aku sendiri, karena aku yang orangnya cuek. Tapi dengan penginjilan, aku menjadi orang yang lebih tidak cuek, Pak. Itu jadi baik buat aku sendiri. Selain itu memang satu tugas penting bagi aku sebagai murid, tapi Tuhan ternyata ngerubahin aku nilai-nilai itu. Gitu aja, Pak. Thank you. Wow, luar biasa. Saya berdoa, saya berharap kesaksian ini menginspirasi, memotivasi setiap kita. Memang saya ingat apa yang katakan Pak VJ, orang Kristen, artinya orang yang kalau bertobat baru, percaya Yesus, itu kalau dalam 1,5 tahun, 18 bulan, tidak ngapa-ngapain, nggak beritakan Injil, itu dia akan jadi orang Kristen seperti yang lainnya. Hanya asik cari gereja-gereja yang bagus, yang bisa menyenangkan hatinya. Tapi saya mendorong Bapak Ibu yang dari Koramdeo, yang mungkin juga udah puluhan tahun jadi orang Kristen, nggak mengkristal Bapak Ibu. Melalui kesaksian Ibu Ciaca itu mencairkan hidup kita. Sehingga kita kembali kepada kasih yang semula untuk beritakan Injil. Bayanginlah orang-orang yang sederhana. Yang saya katakan tadi kan Yerusalem, masa takut sih sampaikan ke orang tua, ke sepupu kan ini ama alien, Celita, Ceyuna, itu ke orang yang saudara juga bukan. Itu sudah melangkah ke Yudea, ke tetangga Bapak Ibu. Tapi sekali lagi yuk kita bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan di antara jemaat Air Hitam. Dan itu sekali lagi mendorong, memotivasi kita. Kita yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, jangan sampai kita nggak membawa apa-apa di hadapan Tuhan. Dan seperti yang saya khotbahkan di awal tahun, saya berdoa Bapak Ibu sudah mendapatkan 1-2 nama. Yang 1 tahun ini akan Bapak Ibu dampingin. Ya seperti Ibu Ciaca, memang bukan cuma sekali beritakan terus jadi. Enggak. Butuh korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan Bapak Ibu. Yuk kita menjadi satu tim yang kuat. Seperti apa yang Ibu Ciaca sampaikan. Pak Simon, Ibu Simon mungkin nggak bisa langsung incas turun ke Air Hitam. Tapi mereka bisa mensupport gerakan ini melalui apa yang mereka punya. Tapi bukan berarti terus yang lain ngomong gitu. Iyalah kalau gitu biar orang Air Hitam yang ketemu jiwa-jiwa kami support aja. Nggak salah juga Bapak Ibu, silakan support semua dana untuk Air Hitam. Amin, Ciaca. Sama Alian, Celita. Amin. Tapi kan Tuhan mau kita juga bertindak Bapak Ibu. Amin, Pak Heri. Amin, sama Alian. Semangat. Wow, saya jadi exciting banget pagi hari ini dengar kesaksiannya Bapak Ibu. Nah, jadi come on, bertumbuh terus dalam mengenal Tuhan, kuat, terus bertindak. Jangan nunggu sempurna. Berkali-kali orang ngomong, Pak, belum Pak. Saya bilang, kamu dapat 1, beri 1. Apa yang kamu terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, beri dengan cuma-cuma. Jangan jadi pendeta super dulu Bapak Ibu. Enggak bakalan. Enggak ada yang pendeta sempurna. Enggak. Engkau mengalami perubahan 1 hal itulah kau beritakan. Yesus ubah hidupmu. Saya senang pagi hari ini dari kemarin saya lihat ada Edi Iskandar, ada Denny Lucy terus. Ayo target siapa kok Acuang tuh. Dampingin teman-teman yang lain. Yuk semangat Bapak Ibu ya. Pasti ketika kita mengenal Tuhan, kita akan kuat, kita antusias. Oke, saya serahkan pada Hengki. Amin. Iya, itu apa? Ibu Ciaca sudah ada ladang yang disediakan Tuhan ya. Nggak ada kesasar, Bu. Itu Tuhan pimpin, Bu. Seperti Ama Alian bilang, ada maksud Tuhan dalam hidup mereka. Wow. Betul, amin. Itu betul. Nah, saya ini kan lagi renov rumah. Ada 3 tukang. Dari 3 itu ada 1 tukang. Dia itu pintar sekali. Dia bisa listrik, bisa ngelas,
bisa tukang batu, bisa ngecat dengan bagus. Masih bujang, belum kawin. Nah, saya katakan, kalau saya ke Sorowaku, kamu mau ikut aku. Dia tadinya diam, terus kemarin dia nanya-nanya. Saya doa, kalau dia ikut saya di sana, pasti, wah, dia juga dapat pekerjaan bagus ya. Nanti kalau dia berkeluarga, diajak istrinya bisa kerja di sana sama saya. Tapi saya mau itu bukan cuman itu, saya mau dia itu ditangkap Tuhan gitu. Saya mau Tuhan kasih cara, karena di Jawa ini sulit menginjil, luar biasa. Jadi doakan kami ya, doakan supaya Ibu Miryanti jadi busernya rencana supaya Tuhan ditangkap. digenapi. Oke, Amin. oke. Ya. Ya, jadi tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, karena sudah jam 6, maaf, udah jam 6:01. Ada beberapa teman mungkin live karena mereka harus beraktivitas. Saya serahkan kepada Hengki berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Kayaknya di daerah saya ini mati lampu Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Nirati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat Koram Deo kami, buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah setiap kami Tuhan boleh semakin kuat dan bertindak. Bapa, terima kasih buat kesaksian teman-teman di Koram Deo yang bisa membuat kami untuk bersemangat dan menjadi pelajaran buat setiap hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, biarlah setiap kami boleh taat pada apa yang kami dengar dan kami kepada firman-Mu Tuhan, agar supaya setiap hidup kami tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kami, bahwa kami masih bisa Koram Deo bersama, masih bisa merenungkan firman-Mu. Bila setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mau bersepakat berdoa buat perjalanan Bapak Ibu Ramli dari Bungo ke Jakarta. Tuhan, Engkau menyertai perjalanan Bapak Ibu Ramli sehingga sampai kepada tujuan dengan selamat. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka mau sedang lakukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin. Dan kami juga berdoa kepada Cece Dewi, tanggal 30 dia akan berangkat ke Batam. Tuhan juga yang melindungi perjalanannya, Tuhan yang memberkati kesehatannya, sehingga perjalanannya menuju Batam boleh berjalan dengan baik semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh anggota Koram Deo di pagi hari ini. Tak satu pun Tuhan di antara kami yang terlewatkan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami makmur sehat, bahkan setiap kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai setiap hidup kami, kasih karunia Allah melimpah-limpah atas setiap hidup anggota Koram Deo pagi hari ini Tuhan. Setiap anggota Koram Deo pagi hari ini akan kuat dan bertindak. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan atas hidup kami. Kami juga selalu berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah kiranya ada kasih yang daripada Allah memenuhi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh terus menuju kepada bangsa yang damai, tentram, bahkan bangsa yang mengalami kasih Tuhan. Bila setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini boleh membawa damai bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, biarlah bangsa kami semakin pulih dari segala penyakit yang ada Tuhan, bangsa kami semakin baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa buat Ibu Junior Megawati, berdoa buat Priscilla, keponakan Pak Heri, supaya Tuhan memberikan kesehatan dan hasil tes swab PCR-nya baik, supaya bisa interview tahap 3 di Universitas Binus Tuhan. Bapak tolong anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka bisa interview
dan semua hasil baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya semua baik rancangan Tuhan atas setiap hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kita sama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah di hari yang baru ini kami mendapatkan pencerahan baru. Paradigma kami dibaharui terus-menerus oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Sehingga membuat kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat dan bertindak Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, kabar keselamatan itu sampai kepada setiap orang. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami, bahkan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan berkati sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, Engkau yang memenuhi semua kebutuhan keperluan kami, menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu magar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan Kau buat berhasil apa yang kami kerjakan. Kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.